Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Nusantara dan kita akan segera memasuki sesi dialog. Di tengah ramainya pemberitaan media massa soal mafia hukum dan maklar kasus serta konflik sosial, kita seakan lupa untuk mewaspadai ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Pada dialog pagi ini, sengaja kami ingin kembali mengingatkan kepada Anda persoalan penting bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, karena tidak tertutup kemungkinan dari persoalan Markus pun bisa mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk membahas masalah ini telah hadir di studio Bapak Indra Hasan yang sehari-harinya adalah Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air atau GEMTA. Selamat pagi Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Kalau Gerakan Membangun Tanah Air nih rasanya lebih tepat dipanggil Bung ya. Bung ya. Bung, ya. Lebih semangat. Oke, saya panggil Bung Indra saja kalau gitu. Baik, kita tahu saat ini yang namanya persoalan disintegrasi bangsa itu mengancam di mana-mana, dari Merauke sampai Sabang. Saya balik nih, Merauke sampai timur ke barat. Ada nuansa separatis. Kalau dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persahabatan terjadi ketidakkompakan di mana-mana. Kalau dalam institusi terjadi ketidaksolidan, seperti ya kita tahu belakangan ini ada semacam dalam tanda kutip ketidaksolidan dalam tubuh institusi-institusi, bahkan institusi yang vital gitu. Nah, bagaimana Bung Indra memandang persoalan ini? Jadi kalau dari pandangan saya, kita kembali kepada asal, who we are, who are we. Jadi siapa kita sebenarnya anak bangsa ini. Jadi bangsa ini terbentuk, kita juga harus tahu kenapa bisa terbentuk negara ini. Terbentuk negara ini adalah bukan pemberian dari bangsa lain. Terbentuknya negara ini adalah hasil perjuangan dan doa pejuang-pejuang kita yang tadinya berbeda suku, berbeda culture, berbeda bahasa, berbeda tempat tinggal dan sebagainya, menuju satu tujuan agar komunitas bangsa ini tidak tertindas dalam hidup dan kehidupannya dari segala aspek. Ya, itu terlepas daripada perilaku bangsa lain yang datang menindas suku-suku bangsa pada saat itu. Hasil perjuangan pejuang-pejuang kita, nenek moyang kita, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berhasillah Allah letakkan bangsa ini menjadi satu bangsa yang bersatu dalam perbedaan. Nah, yang kedua, setelah itu bangsa ini mengenal tentang dirinya, sehingga fadil kita meletakkan bangsa ini satu dasar yang kita namakan Pancasila. Dan sila pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, supaya nenek moyang kita mengingatkan kita bahwa tidak boleh sedetik pun lupa terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita bisa mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, kita bisa menempatkan diri kita dalam hidup berbangsa bernegara dalam dunia ini. Dan bangsa ini terletaknya sangat secara geografis sangat strategis, geostrategis. Nah, kalau kita sudah mengenal diri kita, kita tahu menempatkan diri, kita bisa mengelola bangsa ini dengan baik dan benar. Jadi saya tidak melihat hanya kalau disintegrasi internal itu sudah terjadi sebelum bangsa ini menjadi stabil, pemberontakan, karmusakar dan sebagainya. Nah, yang menyedihkan kita adalah manajemen negara ini terjadi satu tidak percaya satu dengan yang lain. Contoh yang Mas sebutkan tadi, institusi, let's say institusi kepolisian, institusi birokrasi, institusi legislatif, timbul konflik pendapat satu dan yang lain yang tidak punya satu kesatuan. Akhirnya kita mengalami degradasi kepercayaan satu dan yang lain. Jadi antras, disintegrasi dalam satu kepercayaan. Jadi antara
person institusi, tidak percaya pada person institusi. Contoh di kepolisian, sebenarnya itu tugas kepolisian itu wajib hukumnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan kehidupan berbangsa bernegara. Jadi persoalan ini sebenarnya intinya karena apa menurut Bapak? Kenapa hampir semua hampir ada nuansa itu hampir di semua lini kehidupan bangsa ini? Inti daripada disintegrasi internal sekarang ini, saya kebetulan mengikuti masalah Maluku sebagai koordinator Maluku pasca konflik, ikut mengikuti Aceh. Jadi saya paham bahwa terjadi nih disintegrasi itu karena terjadinya kehilangan rasa percaya diri, rasa saling percaya satu dengan yang lain. Jadi kalau Mas tanya intinya tadi adalah degradasi moral. Degradasi moral dari sebagian penyelenggara negara. Penyebab degradasi moralnya itu apa karena lupa pada sila yang pertama tadi? Lupa pada sila yang pertama, sehingga Allah mencabut semua kemampuan untuk berintegrasi satu dengan yang lain. Karena kita sudah tidak percaya lagi kepada yang menciptakan kita. Itu sebenarnya basically sangat prinsip. Kalau pada Tuhan saja sudah tidak percaya, bagaimana apalagi pada sama manusia? Iya, sangat mendasar persoalannya. Ya, jadi memang benar ya, Pancasila ketuhanan dulu, kemudian baru kemanusiaannya timbul. Ketika kemudian kemanusiaannya timbul, timbullah persatuan. Ya, karena kalau kita sudah menyembah Allah dengan baik, mengarah perintah Allah dengan baik, Allah akan melihara kita. Itu semua keyakinan percaya itu. Agama apapun. Pak Bung Indra memandang, selain persoalan degradasi moral tadi, apakah tekanan ekonomi, kemudian stabilitas politik, ini juga menjadi pemicu penyebab terjadinya disintegrasi itu? Ya, karena basic tadi kan degradasi moral. Akibatnya kita, cara pandang dalam kehidupan politik, kita sudah mementingkan kelompok, mementingkan partai, sudah mementingkan individu. Karena untuk menuju satu kemenangan partai, kita mengumpulkan segala daya dan juang. Jadi sehingga pada saat kita duduk di singgasana kekuasaan, otak kita hanya bagaimana memanage partai ini makin besar. Tidak memanage negara, kehidupan bangsa negara ini lebih kokoh dan kuat. Ini wrong, ini kesalahan kita, Pak. Kesalahan kita, Mas. Jadi kalau disintegrasi akibat ekonomi dan sosial tadi, ekonomi yang kita investigasi itu akibat pelaku-pelaku ekonomi kita itu pertama kemampuan manajerialnya rendah, terus penguasaan teknologinya rendah, terus kapitalnya tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, let's say bank, For example, satu contoh aja yang kita lihat secara nyata, berhasil investigasi. Seorang bupati memberikan izin pada satu perusahaan. Sedang perusahaan itu karena because of friend, bukan because of quality, karena kemampuan perusahaan itu. Sehingga perusahaan itu menjual izin terhadap pelaku ekonomi luar. Yang akhirnya perusahaan itu menjadi sleeping partner. Akhirnya kehilangan kemampuan daya saing kita terhadap persaingan global ekonomi. Jadi memang akibatnya disintegrasi. Contoh terjadi di Batam. Kebetulan saya tadi malam baru pulang dari Batam, Mas. Itu akibatnya adalah 100% pengelolaan manajemen terhadap kegiatan ekonomi itu dimanage oleh orang asing yang tidak mengerti tatanan kebudayaan bangsa Indonesia ini. Karena bangsa Indonesia ini terutama dignity, Mas. Jadi kalau pemerintah pandai mengelola tata budaya bangsa ini, pertama angkat dia punya kehormatan, menghormati keberadaannya, insya Allah bangsa ini tidak akan terjadi disintegrasi. Baik.